Halo, assalamualaikum. Baik lagi di video kali ini. Nah, sebelumnya kan aku udah ngejelasin kenapa aku masuk teknik kimia di video kenapa teknik kimia cerita jujur nih di sini ya. Dan aku juga udah ngejelasin beberapa bakteri yang aku makan dari minimarket di video ini. Berburu bakteri di minimarket. Sini aku buktiin. Karena itu juga bagian dari mata kuliah di jurusan teknik kimia. Nah, sekarang aku mau bongkar semua tentang jurusan teknik kimia khususnya di Politeknik Negeri Malang. Untuk teman-teman yang mau daftar, tonton video ini sampai habis ya, karena dari video ini nanti kalian akan menerima banyak sekali informasi-informasi yang akan kalian butuhkan dan apa yang akan kalian pelajari di jurusan teknik kimia dan juga prospek kerjanya bagaimana beserta gaji-gajinya. Wah, penasaran kan? Oke, happy watching. Oke, kita mulai dari apa sih sebenarnya jurusan teknik kimia itu? Nah, teknik kimia itu sebenarnya adalah jurusan yang mempelajari bagaimana kita mengubah bahan mentah menjadi produk dengan segala aspek, mulai dari fitnya atau bahan bakunya, terus alat, prosesnya bagaimana, terus hasilnya tuh kayak gimana, limbahnya juga seperti apa, dan lain-lain. Politeknik Negeri Malang atau bisa disingkat Polinema sekarang membagi menjadi dua prodi, yaitu ada D3 Teknik Kimia dan juga D4 Teknologi Kimia Industri. Jalur masuknya itu ada tiga sebenarnya, yaitu ada SNMPN atau SNMPTN, ada SBMPN dan juga jalur mandiri. Untuk tahun 2021 ini sekarang dipisah ya. Jadi untuk yang SNMPN itu untuk pendaftar yang mau masuk D3, dan untuk yang SNMPTN untuk pendaftar yang pingin masuk D4. Berbeda dengan tahun yang lalu, karena kalau misalnya tahun lalu itu D3 sama D4-nya itu campur jadi satu, di SNMPN bisa, di SNMPTN bisa gitu. Jadi untuk tahun ini dipisah. Oke, untuk sistem di Politeknik Negeri Malang itu seperti sekolahan biasa guys ya. Jadi itu udah paket. Jadi kita udah dipilihin matkul apa aja yang nantinya kita pelajari di semester itu atau kampus itu pada saat kita kuliah ya. Jadi kita nggak perlu lagi milih-milih SKS apa yang akan kita pelajari, berapa dan sebagainya, karena sistemnya paket. Terus masuk kuliahnya itu sebenarnya kalau misalnya offline itu setiap hari itu jam 7, tapi kalau misalnya online itu tergantung dengan jadwal kuliahnya gimana dan juga dosennya tuh gimana. Biasanya sih aku kalau misalnya online gitu ya, cuman 2 hari aja aku mulai perkuliahannya tuh pagi-pagi, misalnya kayak jam 7 atau jam 8. Untuk hari-hari berikutnya atau hari-hari yang lain itu bisa jadi dari jam 10 atau mungkin dari jam 12 gitu. Jadi tergantung dengan jadwal kuliahnya seperti apa dan juga dosennya bisa atau enggak. Nah itu jadi bisa dimajuin atau bisa dimundurin, bisa juga mungkin jam kos ya. Jadi tergantung dosennya. Kalau Sabtu Minggu ya libur, sama kayak sekolahan kan, tapi ya ada sans-sans kuliahnya gitu lah. Nah you know lah, kalau misal ke Politeknik itu 40% teori dan juga 60% praktek. Karena biasanya untuk misalnya Politeknik itu lulus langsung kerja. Jadi di Politeknik itu kita diajarkan untuk lebih banyak praktek daripada teori, karena pada dasarnya kalau misalnya kerja itu adalah kerja praktek gitu. Nah, apa aja sih yang akan kalian pelajari di teknik kimia? BTW, aku adalah prodi D3 Teknik Kimia atau 3 tahun atau juga 6 semester ya. Nah, karena aku baru ngelewatin semester 1, jadi aku kasih tahu kalian apa aja yang kalian pelajari di semester 1 ya, untuk kalian yang mau masuk atau mungkin maba-maba nanti ya. Inilah yang akan kalian pelajari di semester 1. Oke, aku kasih tahu KRS-nya atau kartu rencana studinya. Set. Oke, jadi kalian bisa dilihat dari situ ya. Jadi ada banyak sekali matkul. Di situ yang pertama adalah matematika dasar. Nah, di matematika dasar itu ya seperti matematika pada umumnya, cuman ya seperti SMA ya, tapi lebih diperdalam. Misalnya kayak turunan, integral. Nah, di SMA kan kita kan udah diajarin kan kayak gitu. Nah di kuliah itu lebih diperdalam lagi. Dosennya juga enak sih kalau menurut aku. Oke, kalian bisa lihat yang kedua itu adalah kimia dasar. Nah sama kayak matematika dasar tadi, mengulangi pelajaran SMA tapi lebih banyak teori, latihan, dan agak diperluas lingkupnya kayak atom, ngitung larutan, pH, asam basa,
sel volta, dan reaksi kimia, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu adalah kimia fisika. Ini itu menjelaskan kimia yang ada hubungannya dengan fisika. Misalnya adalah perubahan fasa padat, cair, gas, terus tekanan gas, termokimia. Kan kalian pasti udah tahu misalnya perubahan fasa, misalnya dari padat menjadi cair itu berarti mencair, misalnya kayak es batu gitu. Jadi mengulangi SMA sih ya, mungkin itu mengulangi SD mungkin ya, perubahan fase kayak gitu, tapi lebih diperdalam. Oke, yang keempat ini ada azas teknik kimia 1. Jujur ya, kalau misalnya menurut aku ini adalah mata kuliah yang agak sulit sih ya, karena mempelajari proses pembuatan semasa di industri, kayak ngitung-ngitung laju alir, berapa persen, masa bahannya itu berapa, semasa di alat pengering, penyaring, pemisah, pengkristal, misal di pabrik gula gitu kan. Kita harus tahu berapa-berapaannya supaya perusahaan kita nggak rugi dan juga produknya tuh jadi gitu. Untung dosenku untuk yang ATK ini tuh lumayan enak gitu ya, jadi alhamdulillah rada paham, alhamdulillah. Oke, yang kelima itu adalah bioproses. Nah, seperti yang udah aku jelasin di video berburu bakteri di minimarket, jadi di teknik kimia nggak melulu bahas kimia aja, tapi ada biologinya juga. Nah, nanti di mata kuliah bioproses ini nanti kita akan belajar mikroba, enzim, fermentasi, bioreaktor, dan lain-lain. Next, alat industri kimia, biasanya aku singkat dengan AIK atau AIK ya. Ini juga udah sempat aku bahas di video aku di Kenapa Teknik Kimia Cerita Jujur. Di situ aku udah singgung beberapa alat. Jadi kalau misalnya kalian yang belum nonton videonya, nanti habis video ini tonton ya. Jadi di matkul AIK ini sesuai dengan namanya membahas alat-alat yang ada di industri. Misal kayak tadi aku bilang pengering atau dryer, ada pemisah atau destilasi, ada pengkristal, crystallizer atau crystallizer ya. Dan nanti juga ada pemecah atau crusher, pipa, mixer, dan lain-lain. Oke, lanjut ke bahasa Inggris. As you know, bahasa Inggris ya, mempelajari bahasa Inggris, terlebih lagi English and Chemistry. Jadi nanti di perusahaan jelas nggak selalu bahasa Indonesia ya. Kebanyakan instruksi atau di alat-alat itu adalah bahasa Inggris. Jadi di situ kita dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Kalau misal kalian itu bisa bahasa Inggris tuh enak guys. Jadi kalian bisa kerja di mana aja, bisa di perusahaan apa aja. Misalnya kayak perusahaan asing, mungkin di BUMN juga kan kita dituntut bahasa Inggris. Terus di perusahaan asing juga bisa. Mungkin kalian kerja di luar negeri atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri. Kalau misalnya kita mau interaksi ke orang asing tersebut, kita udah bisa gitu kan. Ya walaupun nggak bagus-bagus amat ya, karena ya logat kita logat Indonesia ya kan, kita nggak juga harus bisa logat Amerika, logat London gitu kan, nggak juga. Yang penting kita tuh bisa guys. Oke, lanjut. Agama. Jelas ya, ini adalah belajar agama. Karena aku Islam, jadi ya aku belajar agama Islam. Jujur sih ya, kalau menurut aku matkul ini adalah matkul tersantuy karena kan online kan ya. Nah biasanya tuh off cam, jadi aku tuh biasanya aku sambil buat ngerjain tugas atau mungkin kalau misalnya sebelum itu udah ada jadwal kuliah, aku biasanya tinggal tidur. Tahu-tahu udah absen aja, udah tinggal on cam, absen, udah selesai, wes, mantap. Maafin ya Pak. Oke, lanjut praktikum kimia dasar. Nah, ini kalau tadi kimia dasar itu mempelajari teorinya, kalau praktikum kimia dasar adalah prakteknya. Jadi ya bikin larutan itu gimana, terus praktek titrasi, ngetes air ini tuh bisa diminum apa enggak, sesuai dengan kadar logamnya berapa gitu guys. Nah gimana praktek-praktek di masa online ini? Jadi dosen aku itu kayak ngirim video-video gitu loh guys. Jadi video yang beliau sudah praktek di laboratorium, terus dikirim ke kita untuk dijadikan bahan pembelajaran. Setelah itu beliau sedikit menjelaskan gitu ya. Terus kita membuat laporan praktikumnya atau biasanya lapraknya. Misal kayak, kamu udah belum sih ngerjain lapraknya? Aduh, ngelaprak nih 5 laprak. Biasanya tuh ya laprak itu 5-6 sekaligus.
guys, semangat ngelaprak. Biasanya memang kuliah-kuliah tuh memang gitu ya, kebanyakan adalah laporan praktikum, laprak, dan laprak. Lanjut, yang terakhir itu adalah praktikum bioproses. Sama kayak tadi ya, kalau bioproses tuh teorinya, praktikum bioproses ini adalah prakteknya. Misal, aku kemarin tuh bikin yogurt, ya bikin yogurt beneran guys, itu jadi kelompokan di rumah teman, terus aku bikin yogurt dari susu, terus dimasukin starternya atau mungkin bakterinya yogurt itu ya kan. Terus cara ngewarnain bakteri itu gimana, cara mensterilkan alat lab, ngambil mikroba gimana, dan lain. Kalau offline mungkin lebih seru kali ya. Oke, semuanya jumlahnya di situ adalah 21 SKS dan 36 jam ya. Oke, terlepas dari KRS yang tadi aku udah jelasin, mungkin ada kalian yang mau bertanya nanti di comment section ya. Oke, sekarang aku mau ngejelasin prospek kerja atau peluang kerja dari jurusan teknik kimia itu apa aja. Oh, jangan ditanya. Jurusan teknik kimia itu mempunyai prospek kerja yang sangat-sangat menjanjikan, guys. Aku sebutin. Yang pertama, kalian bisa kerja di industri FMCG atau fast moving consumer goods kayak Nestle, Unilever, P&G, L'Oreal dengan gaji 6-13 juta per bulan. Terus yang kedua, kalian bisa masuk ke industri farmasi, misal kayak PT Kimia Farma atau PT Bio Farma, itu gajinya itu 6 jutaan. Terus yang ketiga itu adalah industri kosmetik. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin brand kosmetik kalian sendiri bisa guys. Misalnya di perusahaan-perusahaan kayak Nivea atau Wardah Emina. Nah, Wardah Emina itu dari PT Paragon Technology and Innovation. Gajinya itu sekitar 5-7 jutaan. Kemudian itu adalah industri petrokimia, misalnya itu adalah pupuk Kaltim. Gajinya itu sekitar 6 jutaan per bulan. Kemudian ada industri pangan, misal kayak Danone, Mayora. Itu bisa gajinya 5-30 jutaan tergantung posisi kalian itu di mana. Kemudian kalian juga bisa jadi konsultan dengan gaji 4-8 juta per bulan. Lalu kalian juga bisa kerja di BUMN seperti BPPT atau LIPI, itu kan badan penelitian gitu ya. Mungkin gajinya bisa belasan sampai puluhan juta karena itu kan perusahaan negara ya kan. Nah, yang paling wah dan yang paling diidam-idamkan jurusan teknik kimia adalah di bidang perminyakan dan gas alam kayak Pertamina, Chevron, ExxonMobil, Shell Helix, PT Badak LNG. Itu gajinya bisa dibilang lumayan tinggi karena menurut pengalaman itu tanteku itu dulu lulus dari jurusan teknik kimia Polinema, dia kerja di Chevron dengan gaji 15 juta per bulan. Mungkin sekarang bisa lebih kali ya. Ya, itu sebanding dengan bidang dan juga resikonya ya guys. Nah, dari situ prospek kerja teknik kimia cukup menjanjikan bukan? Nah, kalau misalnya kalian mau gaji besar seperti itu, kalian harus belajar benar-benar soft skillnya dikembangin, lewati masa-masa sulit itu, termasuk aku juga lagi berjuang untuk mendapatkan penghasilan besar seperti itu dan juga banggain orang tua. Oke, sekian video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan atau mungkin komentar, jangan lupa tulis di comment section di bawah. See you on my next video. Bye bye.